terdepan. Hebat. Mendekati Saber 600. Oh, ditabrak. Wah, sekarang Magnum Saber dikepung pasukan Black Saber. Roller tajam. Ayo. Makoto, jadi berjuanglah demi aku juga. Ayo yo, Abang Noyu akan melanjutkan part kedua dari film Tamiya. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu ya, agar kalian paham alur filmnya. Link ada di deskripsi. Hei, bentar-bentar, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video dari Abang Noyu. Setelah pertandingan melawan Three Dagger X, Go selalu bermimpi dan mengigau tentang kelemahan Magnum. Dia bahkan sampai membuat kegaduhan di rumah hingga di sekolah saat pelajaran. Rio Takada, ayo bertanding. Go, kau bersama. Iya, maafkan aku. Saat jam istirahat, Jun Sagami temannya memanas-manasi Go untuk ikut balapan dengan teman-temannya yang ada di lapangan. Ternyata Magnum milik Go ini memang sangat kencang dan tidak ada yang bisa mengalahkannya di sekolah. Tapi saat Jun menyinggung soal Three Dagger X, Go menjadi sangat lesu dan tidak bersemangat. Sepulang sekolah, Retsu mengajak Go untuk pergi ke suatu tempat taman bermain yang baru dibuka hari ini. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Tokichi, yang ternyata dia adalah pemilik dari taman bermain itu. Tokichi menjadikan mereka tamu spesial dan membolehkan mereka memainkan permainan secara gratis dengan menggunakan kartu yang dia berikan. Lagi-lagi saat Tokichi menyinggung soal Three Dagger X, Go langsung lesu dan tidak bersemangat lagi. Karena hal itu, Tokichi mengajak Go untuk melihat lintasan Tamiya yang ada di sana. Go juga dipanas-panasi oleh Tokichi untuk mengikuti balapan itu. Namun saat Go kembali bersemangat untuk balapan, ternyata anak-anak di sana tidak ada yang berani melawan Go. Karena Go ini sudah sangat terkenal karena pertandingan musim dingin kemarin. Akhirnya dengan muka sinis, Tokichi menawarkan diri untuk melawan Go menggunakan Tamiya barunya yang dinamai Spin X. Ternyata Spin X ini juga sejenis dengan Saber yang bisa memanfaatkan angin. Tokichi juga mendapatkan Tamiya itu dari Dr. Tsuchiya. Saat balapan dimulai, memang Magnum milik Go ini bisa unggul di lintasan lurus. Akan tetapi lama-kelamaan, Spin X menunjukkan kemampuannya dengan semakin dekat dengan Magnum. Retsu yang curiga dengan kemampuan Spin X meminta agar Tokichi menghidupkan monitor yang mati. Ternyata lintasan yang dari jauh terlihat lurus sebenarnya bergelombang. Dan saat Spin X melewatinya, ia bisa sangat cepat karena settingan bumper depannya yang bisa memantul. Settingan Spin X ini adalah settingan yang paling handal di tikungan. Akhirnya Spin X menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Seperti halilintar lalu menyusul Magnum. Aku akan menang. Setting Spin X milik Tokichi adalah yang paling handal di tikungan. Tersusul. Dan ternyata bumper depan Magnum patah akibat retak saat benturan dengan tembok di sekolah tadi yang Go tidak sadari. Magnum pun terlempar keluar lintasan yang langsung didatangi oleh Go. Di sini Tokichi akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang sangat licik dan sinis. Dia juga mengatakan bahwa kelemahan Magnum yang sebenarnya adalah tidak mempunyai gaya tekan ke bawah. Tokichi sebenarnya ingin mengalahkan Sonic milik Retsu yang juga handal di tikungan. Dia pun lalu menantang Retsu untuk balapan 1 lawan 1. Retsu yang sangat kesal dengan Tokichi menerima tantangan itu dengan semangat. Tokichi lalu pergi untuk menyiapkan lintasannya selama 1 jam. Sementara Retsu terlihat sedang menghangatkan baterai dan mesin Tamiyanya di ketiaknya. Go yang melihatnya merasa marah karena mengira bahwa Retsu melakukan hal yang tidak penting. Namun Retsu mengatakan bahwa Go lah yang tidak bisa merawat Tamiyanya dengan benar. Karena menurutnya bumper depan Magnum tidak mungkin bisa patah di pertandingan jika tidak ada keretakan.
Retsu memarahi Go karena Go tidak bisa memastikan Tamiyanya baik-baik saja sebelum bertanding. Maka dari itu dia bisa kalah dari Tokichi. Go yang tidak terima dengan kritikan kakaknya itu langsung pergi dan mendoakan agar Retsu kalah di pertandingan nanti. Kamu salah. Diam! Aku doakan biar kakak kalah. Tidak menang. Dia tidak apa-apa. Hah? Biarkan saja. Saat Tokichi sedang menyiapkan lintasan untuk balapan, ia takut kalau Spin X akan kalah dengan Sonic. Maka dari itu dia merubah lintasannya sesuka hati agar bisa menguntungkan untuk Spin X. Akhirnya balapan pun akan segera dimulai. Tokichi menunjukkan lintasan yang sangat besar dengan mengelilingi pusat permainan. Namanya adalah lintasan Kalau begitu lintasan ultra saja. Yang lebih dulu sampai finish, dia yang menang. Baiklah. Kedua Tamiya milik mereka terlihat seimbang, namun cara menikung mereka sangatlah berbeda. Kalau Sonic memanfaatkan pinggir lintasan saat di tikungan, sedangkan Spin X memanfaatkan pantulan saat di tikungan yang membuat lebih pendek jaraknya. Dan di tengah-tengah pertandingan, Tokichi melakukan hal curangnya dengan menghilangkan semua tikungan besar agar Sonic tidak bisa menyalip Spin X. Namun seperti biasa, Retsu tidak akan menyerah walaupun dia dicurangi sekalipun. Untunglah aku tadi sudah mengubah lintasannya. Tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan pernah mengalah. Dan tiba-tiba di tengah lintasan ada Tamiya milik salah satu anak yang tidak sengaja terlempar. Karena mengganggu, Tokichi pun berniat akan menghancurkan Tamiya itu. Untungnya Retsu bisa menyelamatkan Tamiya itu, namun dirinya cedera kaki. Karena hal itu, balapan pun akhirnya ditunda. Tokichi meminta agar pengawalnya Hikoza untuk melanjutkan balapannya. Namun Hikoza menolaknya dan meminta agar tuannya itu bertanding secara sportif. Karena kejadian itu, Go yang melihat kakaknya membutuhkan bantuan langsung datang dan membantunya menggunakan kereta bayi milik adik dari anak yang Tamiyanya tadi diselamatkan. Mereka pun kembali melanjutkan balapan hingga akhirnya Sonic bisa mengalahkan Spin X di akhir pertandingan sebelum garis finish. Kau sudah keluar jalur. Bagus, maju terus Sonic. Berhasil. Go, berhenti Go. Kalian berdua benar-benar hebat. Tokichi yang kalah akhirnya marah-marah sendiri dan mengatakan bahwa Retsu telah berbuat curang karena menggunakan benda untuk berbelok di lintasan. Tapi Jun Sagami dan Go langsung menjawabnya dengan nada yang marah bahwa Tokichi lah yang sudah berbuat curang dengan mengganti lintasan di tengah pertandingan. Mereka juga mengatakan bahwa sifat Tokichi sangat manja dan sombong karena kekayaannya itu. Saat sedang bergelut, tiba-tiba ayah Tokichi datang dan memarahi Tokichi di hadapan Go, Retsu, dan Jun. Ayahnya meminta agar Tokichi meminta maaf kepada mereka dan meminta agar Retsu dan Go mau berteman dengan Tokichi. Akhirnya mereka pun menjadi teman dan Tokichi sadar akan sifat buruknya itu. Singkat cerita, pertandingan musim semi akhirnya segera tiba. Go yang masih memikirkan kelemahan Magnum meminta Retsu untuk membantunya agar Magnumnya bisa stabil di lintasan. Retsu selalu menyuruh Go untuk men-setting Magnumnya agar handal di tikungan. Tapi Go selalu ngeyel bahwa Magnum adalah Tamiya yang cepat di lintasan lurus dan tidak bagus jika disetting agar handal di tikungan. Retsu yang kesal pun menyuruh Go untuk menyelesaikan sendiri masalahnya itu. Karena Go ini sangat bodoh, akhirnya dia mendengarkan perkataan kakaknya itu. Di saat mereka sampai di toko Paman Sagami, mereka dikejutkan dengan lintasan baru yang sudah memenuhi standar Super Grid Japan Cup. Karena Retsu gagal di pertandingan musim dingin, mereka harus memenangkan pertandingan musim semi ini untuk mendapatkan slot di Super Grid Japan Cup nantinya.
Go pun mulai mencoba lintasan itu, tapi seperti biasa, Magnum selalu keluar lintasan dan terlempar keluar karena tidak memiliki gaya tekan ke bawah. Retsu lalu menyuruh Go untuk menambahkan beberapa suku cadang agar Tamiya Go menjadi agak berat dan stabil saat di tikungan. Namun Go ini tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli suku cadang yang Retsu sarankan. Dan tiba-tiba Tokichi datang ke toko untuk membelikan Go banyak sekali suku cadang yang dia butuhkan. Setelah memodifikasi, akhirnya Magnum bisa stabil dan tidak keluar lintasan. Tapi apesnya jalannya menjadi lambat karena Go memasangkan roller terlalu banyak. Retsu pun kembali memarahi Go jika Go terlalu berlebihan saat memodifikasi Magnumnya itu. Saat Retsu memberikan saran kepada Go, Tokichi terus menyela pembicaranya itu yang membuat Go sangat pusing dan akhirnya mengusir mereka berdua keluar. Dan kecepatan. Roller seperti ini juga banyak agar Go tidak kalah. Iya kalian. Lakukan saja sesukamu. Sendiri saja. Apa kau bilang? Wah, ternyata Go itu pemarah ya orangnya. Pergi. Go memutuskan untuk mengembangkan sendiri Magnumnya tanpa bantuan orang lain. Dia merasa ketinggalan dengan lawannya yang sudah jauh melampaui kemampuannya. Sonic yang handal di tikungan, Spin X yang sudah mengalahkan Magnum, serta Tridagger X yang bisa memanfaatkan gaya tekan ke bawah, membuat Go merasa sangat putus asa. Tapi akhirnya dia menemukan jawaban atas kelemahan Magnum itu setelah diajak Jun untuk bermain baseball dan melihat bola baseball yang berputar di udara. Dia pun akhirnya mencoba teknik itu di lintasan dan hasilnya sangat memuaskan bagi Go. Akhirnya pertandingan musim semi pun tiba. Di sana Go dan Retsu kembali bertemu dengan lawan-lawannya nanti seperti Tokichi, Ryutakaba, Makoto, dan Kurosawa. Makoto yang sudah memenangi pertandingan musim dingin ternyata juga mengikuti pertandingan musim semi ini menggunakan Tamiya barunya yang dinamai Saber 600. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Saat mereka keluar dari garis start, terlihat lintasan yang begitu besar dan megah. Karena mereka semua memulai start dari 4 arah, maka akan terjadi penyempitan di lintasan utama yang mengakibatkan banyak terjadi tabrakan dari beberapa arah. Namun Tridagger X, Spin X, Sonic, Magnum, Saber 600, dan pasukan Black Saber mampu melewati jalur itu dan melanjutkan pertandingan. Ternyata Kurosawa kali ini mengikuti pertandingan dengan membawa pasukannya. Dan seperti biasa dia menyeting Black Saber-nya untuk menghancurkan lawannya menggunakan roller tajam. Magnum yang akan menjadi korban tiba-tiba diselamatkan oleh Saber 600 milik Makoto yang mengorbankan Tamiyanya agar Go dan Retsu bisa melanjutkan pertandingannya. Di terdepan. Hebat. Mendekati Saber 600. Oh, ditabrak. Wah, sekarang Magnum Saber dikepung pasukan Black Saber. Roller tajam. Ayo. Makoto, jadi berjuanglah demi aku juga. Sementara itu, Tridagger X dan Spin X yang sudah berada di depan menunjukkan kemampuannya masing-masing untuk memimpin pertandingan. Saat Magnum akan kembali ditabrak oleh Black Saber, ternyata angin yang dihasilkan Black Saber membuat Magnum bisa naik di atas Black Saber. Karena Magnum ini memang Tamiya yang sangat ringan dan gampang sekali melayang jika terkena angin. Karena hal itu, Black Saber milik Kurosawa malah menabrak tembok karena tidak bisa menikung saat di lintasan. Saat sudah memasuki pertengahan pertandingan, para peserta dihadapkan dengan lintasan yang penuh tanjakan. Mereka pun mulai mengganti baterai yang sudah disiapkan oleh panitia. Namun pasukan Black Saber tanpa Kurosawa tetap melanjutkan pertandingan tanpa mengganti baterai. Pasukan Black Saber yang sudah ada di depan berusaha menghadang lawan-lawannya dengan menggunakan formasi yang memenuhi lintasan. Namun Spin X dan Sonic bisa menyalip mereka menggunakan kemampuannya masing-masing.
Sementara itu, Three Dagger X dan Magnum dikepung oleh pasukan Black Saber yang dipimpin oleh Kurosawa. Mereka pun akhirnya tiba di loncatan lintasan yang membutuhkan keseimbangan. Dan yang terjadi adalah para pasukan Black Saber saling bertabrakan saat mendarat. Sedangkan Magnum dan Three Dagger X bisa lolos karena masing-masing memiliki kemampuan saat berada di udara. Dan ternyata Kurosawa bisa melanjutkan pertandingannya dengan menggunakan Tamiya-nya yang masih bisa berjalan. Setelah mereka melewati lintasan lurus yang sangat panjang, akan ada tanjakan yang sangat curam. Jika mereka tidak bisa melaju kencang saat di lintasan lurus, mereka tidak akan mampu menaiki tanjakan itu. Alhasil mereka berhenti dan mengganti baterainya yang terakhir agar Tamiya mereka bisa melaju maksimal. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, Three Dagger X bisa memanfaatkan lintasan lurus itu dan meninggalkan lawan-lawannya. Sementara Black Saber kembali berbuat ulah dengan mengeluarkan Spin X menggunakan roller tajamnya itu. Tapi karena roller tajamnya itu membuat Black Saber menyangkut di dinding tanjakan yang sempit. Akibatnya lintasan pun menjadi pecah dan menggantung. Semua Black Saber yang melewatinya menjadi terjatuh dari lintasan hingga tidak tersisa satu pun. Karena lintasan itu menggantung, Magnum dan Sonic menjadi susah untuk menanjak karena lintasannya menjadi sangat menukik. Tapi karena Sonic menggunakan motor berkekuatan tinggi, ia bisa mendorong Magnum melalui tanjakan itu. Namun sayangnya motor Sonic menjadi terbakar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Retsu yang tidak bisa melanjutkan pertandingannya menyuruh Go untuk memasang bumper depan eksternal. Hal itu pun langsung dilakukan oleh Go yang tidak tahu apa-apa. Saat Go melanjutkan pertandingannya, ternyata hal yang tidak disangka terjadi. Ryo menunggu Go untuk menunjukkan kalau dia bisa mengalahkan Magnum secara sempurna. Saat sudah dimulai seperti biasa, Three Dagger X selalu unggul di lintasan lurus dari Magnum. Namun saat di lintasan berliku, dia sangat bersusah payah melewatinya. Sementara Magnum terlihat akan terlempar saat di lintasan yang berliku. Tapi itu semua memang sengaja Go lakukan agar Magnum bisa melaju di atas angin seperti yang dia lakukan saat latihan kemarin. Tekniknya ini dinamakan Magnum Tornado. Magnum keluar lintasan! Terbanglah, Magnum! Itu teknik andalanku, Magnum Tornado! Magnum berputar dengan cepat dan langsung menuju garis finish. Ternyata perintah Retsu untuk memasang bumper depan eksternal telah menyelamatkan Magnum. Karena sebenarnya Retsu sudah mengetahui teknik barunya itu. Dan kali ini Ryo mengakui kekalahannya dari Go. Karena Go bukan hanya memanfaatkan angin saja, bahkan mengalahkan angin. Akhirnya Go dan Ryo memenangkan pertandingan musim semi dan berhak lolos untuk pertandingan Super Great Japan Cup.